Maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap aja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya. Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business. Pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri. Dengan kesepahaman ini diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah, lebih efisien bagi para calon investor. Yang keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation guna mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan internasional yang kuat. Dukungan institusional yang kuat. Atas dasar inilah saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Sehingga dengan demikian diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Pada saat yang sama, diplomasi dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis, Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra, di mana saat ini keberhasilan menyediakan makan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil dan menyusui mulai menjadi referensi. Dan lebih dari sekedar kebijakan sosial, program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia. Dalam membangun ketahanan nasional, pemenuhan energi juga merupakan sebuah kebutuhan strategis. Di tengah ketidakpastian, ketergantungan energi harus kita hindari dari pihak-pihak eksternal. Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau. Ini semua merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya. Perlindungan warga negara Indonesia, maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap aja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya. Perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis.
mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air. Saudara-saudara mungkin tidak terlihat, saudara-saudara mungkin tidak terdengar, tapi percayalah, apa yang saudara-saudara lakukan menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Republik Indonesia hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada.